hipertensi, Dr. Dr. Zulher Ali, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, Dr. Novadian, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, Dr. Suprapti, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, yang terhormat kepada Dr. Adi Permana, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, yang pada hari ini akan menjadi moderator. Kemudian juga kepada peserta Zoom pada hari ini yang telah hadir pada acara ini. Dan kepada presentan Dr. Reri, terima kasih untuk menjadi presentan pada acara Sabtu Klinik yang kita adakan setiap bulan, diadakan bagian ginjal hipertensi FK Unsri. Alhamdulillah, pertama marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih bisa berkumpul, diberikan nikmat rezeki, nikmat sehat dalam acara Zoom meeting yang berbahagia ini. Izinkan saya, Dr. Eva Julita, spesialis penyakit dalam, untuk menjadi MC pada acara ini. Zoom meeting kali ini dengan judul Mikrobiota Usus pada Chronic Kidney Disease. Untuk menghemat waktu, saya akan membacakan kurikulum vitae dari moderator Dr. Adi Permana, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Tempat tanggal lahir Palembang, tanggal 27 Desember 1977. Riwayat pendidikan, beliau tamat Dokter Umum S1 FK Universitas Yarsi tahun 2004. Kemudian menamatkan spesialis penyakit dalam FK Unsri pada tahun 2014. Fellowship Finasim 2016, Nefrologis FK Unsri 2019, kemudian juga pernah mengikuti pelatihan HD, CAPD, USG vaskular ginjal, pemasangan CDL dan Tingtaf CAPD. Pada saat ini Dr. Adi bekerja sebagai spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Muhammadiyah, sebagai DPJP HD Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Organisasi saat ini beliau adalah anggota ID, anggota PABDI, anggota Pronefri, dan anggota ISN, International Society of Nephrologists. Untuk menghemat waktu, saya persilahkan kepada Dr. Adi. Ya, terima kasih kepada Dr. Eva atas pembukaannya. Dan terima kasih kepada Divisi Ginjal Hipertensi yang atas kesempatan diberikan kepada saya sebagai moderator. Pada yang terhormat Dr. Zulher Ali, SPPD KGH Finasim sebagai Ketua Divisi Ginjal Hipertensi, Dr. Novadian, SPPD KGH, Dr. Ian Effendi, SPPD KGH, dan Dr. Suprapti, SPPD KGH, dan serta para senior dan teman sejawat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini kita akan diberikan suatu materi, ya. Materi yang baru oleh presentan kita, oleh pembicara kita, Dr. Reri Yuniarti, SPPD Finasim. Adapun kurikulum vitae beliau, yaitu beliau menyelesaikan S1 Fakultas Kedokteran dan SP1 penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, dan saat ini sedang menjalani pendidikan SP2 Nefrologi Ginjal Hipertensi di FK Unsri Palembang. Adapun pada judul materi pada pagi ini berjudul Mikrobiota Khusus pada Penyakit Ginjal Kronis. Selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Reri Yuniarti, SPPD, untuk menampilkan materinya. Silakan, Dokter. Silent itunya, Dokter, masih. Terima kasih kepada Dr. Adi Permana sebagai moderator kesempatan ini. Baiklah, pada hari ini saya akan mencoba untuk membawakan kajian Sabtu Klinik kita yang menjadi rutin setiap bulannya. Pada hari ini kita akan berbicara tentang mikrobiota usus
pada penyakit kidney disease. Saya ingin izinkan saya bagi share screen ya, Dok ya. Ya, silakan. Cak mana nih? Ini ya. Nah, cak mana Pak? Nih ya. Apakah sudah terlihat, Dok? Ya, sudah terlihat, dokter, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Mohon izin kepada Siapa ya? guru-guru kami, Dr. Rio. Ian Effendi sebagai dalam konsultan ginjal hipertensi. Dr. Hari Ternov dalam konsultan hipertensi. Apakah suara saya jelas ya, Dr. Adi? Ya, dokter. Jelas. Jelas. Terima kasih ya. Oke, baik, kita mulai saja. Pada hari ini judul kita adalah mikrobiota usus pada penyakit ginjal kronik. Sebagai pendahuluan, kita ketahui bahwa penyakit ginjal kronik itu mempunyai prevalensi yang cukup tinggi ya, 11-13%, sehingga dia menjadi beban sistem kesehatan pada masyarakat dan ekonomi. Dikatakan penyakit ginjal kronik ini bisa berdampak potensial hingga sampai 49 miliar US dollar per tahunnya. Jadi penting sekali untuk kita mengeksplorasi patogenesis dan menyiapkan apakah ada strategi pengobatan baru. Pada lingkungan usus yang abnormal, itu memiliki kaitan erat dengan penyakit ginjal kronik, yaitu hubungan antara mikrobiota usus dan PGK, hubungan timbal balik antara disbiosis usus dengan chronic kidney disease, lalu menganalisis berbagai mekanisme di mana disbiosis usus ini bisa menyebabkan dan bahkan memperburuk penyakit ginjal kronis. Serta kita bisa mengeksplorasi strategi potensial untuk memperbaiki mikroekologi usus pada pasien-pasien chronic kidney disease. Ini sebagai pengingat saja, definisi chronic kidney disease menurut KDIGO itu adalah kerusakan ginjal dan atau pengurangan GFR kurang dari 60 ml per menit per 1,73 meter square selama 3 bulan atau lebih. Diagnosis bisa ditegakkan mencakup satu atau lebih hal berikut, yaitu GFR kurang dari 60 ml per 1,73 meter square, terdapatnya albuminuria, yaitu albumin urin lebih dari 30 mg per 24 jam, atau rasio albumin kreatinin urin lebih dari 30 mg per gram. Juga terdapat gangguan tubulus ginjal termasuk gangguan elektrolit dan adanya riwayat transplantasi ginjal pada pasien tersebut. Untuk patofisiologinya, kita ketahui pada fase-fase awal itu tergantung pada penyakit yang mendasarinya. Ini diperendarai oleh molekul vasoaktif seperti sitokin dan GO-faktor. Lalu terjadi peningkatan aksipasi RAA atau renin-angiotensin-aldosteron dan terjadi hiperfiltrasi diikuti oleh peningkatan tekanan kapiler dan aliran darah glomerulus. Pengurangan massa ginjal itu akan menyebabkan adanya upaya kompensasi dari hipertrofi struktural dan fungsional sisa nefron ya. Lalu terjadilah maladaptasi berupa sklerotis dari nefron yang sisa, lalu terjadilah penurunan fungsi nefron yang progresif. Progresivitas CKD ini juga dipengaruhi oleh albuminuria, hipertensi, hiperglikemi, dan listriknya. Dan sekarang diusulkan juga adanya ketidakseimbangan dari mikroba usus. Sekarang kita masuk ke mikroba usus ya. Mikrobiota itu adalah kompleks mikroorganisme yang hidup dalam sistem pencernaan manusia. Dulu disebut flora normal usus. Mempunyai peran yang cukup penting dalam kesehatan manusia. Terdapat lebih dari 10 sampai 100 triliun mikroorganisme yang lebih dari 400 spesies bakteri dan mempunyai 5 filum utama, yaitu Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, Proteobacteria, dan Verrucomicrobia. Untuk Firmicutes sendiri dan filum Bacteroidetes ini itu adalah kelompok yang paling dominan pada individu yang sehat. Dia mewakili
lebih dari 100 sampai 150 kali materi genetik dibandingkan dengan genom manusia. Sehingga hal ini menyebabkan mikrobiota usus ini dianggap adalah sebagai organ aktif dalam tanda kutip yang sangat mempengaruhi kesehatan tubuh manusia atau inangnya. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah organ terbesar ke-6 setelah organ yang lain. Ada juga yang mengatakan ini adalah second brain kita setelah otak. Film Firmicutes ini akan memecah karbohidrat kompleks di usus yang tidak dapat dicerna oleh seperti Lactobacillus. Ini adalah salah satu probiotik yang ditemukan dalam produk susu fermentasi. Dia menyebabkan produksi short chain fatty acid seperti asetat, laktat, butirat, dan antimikroba untuk mencegah kolonisasi patogen usus. Di samping Lactobacillus ada juga bakteri mutualis yang lain, yaitu seperti Velocobacterium, Ecobacterium, Roseberia, dan Anaerotipes itu untuk memfermentasi karbohidrat dan menghasilkan butirat. Nah, hasil dari fermentasi bakteri baik ini bisa bertindak sebagai sumber energi bagi inangnya dan dikatakan memiliki efek antiinflamasi dan anti karsinogenik. Bakterioides ini adalah film yang kedua ya, adalah gram negatif anaerob, mengkolonisasi seluruh saluran pencernaan. Mereka ini juga memfermentasi karbohidrat kompleks dan menghasilkan asam lemak yang mudah menguap, yang merupakan sumber energi bagi inangnya. Juga ada genus yang lain ya, yaitu Protvetella. Prevalensi dari Prevotella ini sangat tinggi pada individu yang mengkonsumsi pola makanan nabati dibandingkan dengan hewani ya. Nah, diet tinggi serat ini bisa bertindak sebagai prebiotik dan merangsang pertumbuhan bakteri mutualistik. Terdapat hubungan mikrobiota usus dan PGK ini telah banyak diteliti. Pada penyakit ginjal kronik, ginjal itu kehilangan kemampuan untuk mengeliminasi katabolit dan diproduksi oleh metabolisme tubuh yang dan simbiot atau mikroba usus ya. Simbiot ini adalah mikroba usus yang baik. Tetapi ada juga mikrobiota yang tidak baik atau disebut jahat itu ya. Dia memproduksi uremic toksin. Uremic toksin itu yang diproduksinya dan paling banyak diteliti adalah PCS atau P-creastyl sulfat, indoksil sulfat atau IS, indol 3 asetit acid atau IAA, dan trimetilamin N oxide. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa mikrobiota usus ini bisa mengubah penyakit ginjal kronik dan berkontribusi pada peningkatan produksi toksin uremik yang berasal dari usus. Produk-produk toksin uremik ini biasa kan dieliminasi melalui feses dan ginjal, tetapi karena ginjal pada keadaan CKD itu sudah berkurang fungsinya, sehingga pasien-pasien ini toksin uremik ini akan meningkat pada pasien-pasien PKD. Nah, ketidakseimbangan mikroba usus ini bisa mendukung pertumbuhan bakteri patologis dan aktivitas proteolytik mengarah ke pembentukan toksin uremik. Itu dikatakan bahwa IS tadi berasal dari sintesis triptofan makanan, PCS itu berasal dari katabolisme fenilalanin dan tirosin. ICS dan PCS ini mampu menginduksi fibrosis tubulo-intestisial dan sterosis glomerulus, sehingga menyebabkan gangguan fungsi ginjal dan perkembangan penyakit. Dikatakan juga bahwa IS memerankan peran kunci dalam disfungsi endotel dan induksi proinflamasi. Perubahan komposisi mikroba usus dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti merokok, obat-obatan, pola makanan, dan beberapa kondisi patologis. Pada penyakit ginjal kronik ini dia diubah oleh kondisi patologis. Mikroba ini memiliki 2 jalur metabolisme, yaitu pertama adalah sakarolitik, yaitu enzim pembentukan short chain fatty acid, dan proteolitik.
pada keadaan normal itu sakarolitik harus lebih banyak daripada proteolitik. Penyakit ginjal kronik itu bisa menyebabkan bertambahnya populasi prolitik atau patobion, sehingga bisa bertambahnya produksi amonia dan toksin urin, sehingga bisa menyebabkan penurunan sakarolitik. Nah, ini adalah gambar dari patogenesis intestinal dysbiosis pada CKD. Ketahui pada pasien-pasien CKD itu biasanya ada restriksi diet dan bisa mendapatkan obat-obatan ya. Sehingga dia biasanya asupan fibernya berkurang. Nah, dengan berkurangnya restriksi atau serat-serat pada pasien CKD ini itu akan mengurangi bakteri-bakteri baik. Itu yang sebelah kanan ya, agak timbangannya ke arah tinggi, ke arah atas itu menandakan bahwa ringan atau sedikit. Sehingga sedikit sekali bakteri-bakteri baik ya seperti Bifidobacteriaceae family ya, Lactobacillus, Bacteroideae dan Propetola genera. Nah, sedangkan yang bakteri jahatnya yang sebelah kiri itu dia berat sehingga dia timbangannya ke bawah ya. Contohnya itu adalah Ectobacteria family, Scapsia, Enterococcus dan Ferbringens dan Pseudomonas. Nah, ini terjadi tidak keseimbangan. Ketidakseimbangan ini membuat peningkatan permeabilitas dari barier usus ya, sehingga bisa terjadi translokasi bakteri produk ya, seperti LPS, Wernertoxin yang kita sebutkan tadi ya, ICS, PCS, IA dan TMAO. Dan semuanya itu akan menyebabkan meningkatnya oksidatif stres dan inflamasi pada pasien-pasien kita dan akan berdampak di ginjal meningkatkan fibrosis, bisa meningkatkan aterosklerosis, bisa menurunkan konektif fungsi pada otak kita, meningkatkan kardiovaskular disease dan meningkatkan infeksi virus. Kita ketahui bahwa urea itu merupakan produk limbah yang paling banyak tertahan pada penyakit ginjal kronik ya. Peningkatan urea dalam lumen usus ini akan mendukung pertumbuhan bakteri dan mengekspresikan urease. Hal ini dikonfirmasi pada studi klinis, itu dikatakan pada pasien-pasien yang end-stage renal disease, menunjukkan bahwa famili bakteri yang memiliki urease itu meningkat ya dibandingkan dengan kontrol yang sehat. Nah, hidrolisis urea oleh mikroba usus ini akan menghasilkan pembentukan amonia yang lebih besar. Nah, amonia ini akan meningkatkan pH luminal sehingga mengubah komposisi mikrobiota. Inilah yang disebut dengan dysbiosis. Selain itu, pada pasien-pasien CKD ini juga akan terekspos atau terpapar dengan antibiotik yang sering kita gunakan untuk pengobatan vascular access atau infeksi lainnya. Nah, penggunaan antibiotik ini berdampak pada perubahan homeostasis dan hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan metabolisme, dan perluasan patogen. Begitu juga dengan obat-obat pengikat fosfat dan senyawa besi, dalam waktu panjang akan menyebabkan perubahan lingkungan pada saluran gastrointestinal. Pada studi in vitro dikatakan bahwa usus manusia menunjukkan bahwa terapi yang mendapatkan terapi besi yang lama itu bisa menurunkan level bakteri-bakteri baik ya dan meningkatkan konsentrasi bakteri-bakteri yang proteolitik atau patobion. Penelitian juga menghubungkan inflamasi dan translokasi plak dan bakteri atau LPS ke dalam sistemik, adanya DNA dari spesies bakteri dalam darah, lalu mikrobiosis menjadi mediator peradangan sistemik pada PGK. Proteobakteri terlibat dalam respon inflamasi, menginduksi gangguan permeabilitas mukosa usus, meningkatkan rasio sel T helper, lalu mempromosikan translokasi LPS atau dinding bakteri pecah tadi ya. Ini adalah sumbu ginjal usus, dikatakan pada pasien mempunyai ginjal dan usus di bagian tengah itu, gambar bagian tengah itu mempunyai hubungan dua arah ya. Pada pasien-pasien ginjal bisa menyebabkan dysbiosis usus karena keadaan uremik dan tadi terapi obat dan lain-lain itu akan menyebabkan komposisi dari gut mikrobianya akan menurun
dan juga akan menurunkan intestinal barrier dan menurunkan Jackson protein, sehingga itu akan menyebabkan terbentuknya uremic toksin seperti temau tadi, ICS dan IS dan PCS. Dan dengan berkurangnya bakteri baik atau simbiot pada pasien-pasien PGK itu akan menurunkan pembentukan SCFA atau searching fatty acid, contohnya asetat, buterat, dan propionat. Nah, di sebelah kiri kita bisa melihat akan adanya pembentukan LPS dari bakteri, akan adanya imun respon, dan akan meningkatnya inflamasi. Nah, sedangkan gambar ini adalah cross-check antara gut dan kidney. Kita ketahui tadi dengan adanya metabolic syndrome, hipertensi, dan obesitas dan diabetes itu bisa mempengaruhi keduanya. Dia bisa mempengaruhi sistem pencernaan sehingga terjadi gut dysbiosis. Dia juga bisa mempengaruhi chronic kidney disease, bisa menjadi ISDR. Dengan berkurangnya patogen, dengan berkurangnya simbiot itu akan menurunkan SCFA, dan dengan meningkatnya patogen itu akan meningkatkan uremic toksin dan meningkatkan inflammatory sitokin dan oxidative stress. Sedangkan ini adalah konsep hipotekal bagaimana CKD dan mikroba usus itu saling mempengaruhi sama lainnya. Pada gambar sebelah kiri itu pada kidney yang sehat itu kita ketahui ya, pada keadaan kondisi fisiologis itu dominasi bakteri simbiot, intestinal epithel barriernya yang masih utuh, serta epithel tight Janssen-nya juga masih utuh, sehingga kita lihat itu epithel ususnya masih rapat-rapat ya, artinya masih ada epithel tight Janssen, dan ada mukusnya di situ masih bagus, defensin dan imunoglobulin A. Sehingga di gambar yang sebelah kiri ini sangat mendukung simbiosis antara inang dan mikroba ususnya. Sedangkan di gambar sebelah kanannya itu adalah ginjal yang tidak sehat, itu adanya perubahan metabolisme terkait perkembangan CKD menjadi end-stage renal disease. Dia mengubah keseimbangan simbion dan patobion, inilah yang disebut dengan biosis. Kita bisa lihat itu perubahannya di sebelah kiri itu bakteri-bakteri yang punya ekor itu adalah patobion ya, sedangkan yang tidak punya ekor itu adalah simbion. Pada keadaan normal itu simbion harus lebih banyak daripada patobion. Itulah yang kita lihat di sebelah kiri, sehingga dia bisa diatur oleh simbion ya. Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah sudah kebanyakan itu patobionnya, dan terjadilah penurunan dari kekuatan tight Janssen epitel, sehingga epitel ususnya menjadi renggang dan mukusnya pun juga menjadi menipis. Nah, dengan berkurangnya mukus dan berenggangnya epitel usus itu dan meningkatnya perkembangan patobion, sehingga patobion itu akan bisa masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Dia menginduksi peradangan, mengaktifkan imunitas bawaan yang ditandai dengan produksi sitokin, inflamasi, dan menentukan keadaan peradangan sistemik. Nah, sedangkan ini adalah virtuous cycle ya, atau lingkaran setan antara usus dan ginjal dalam situasi CKD. Ini sama seperti tadi, cuma ini agak lebih hitungannya saja. Kita ketahui bahwa di gambar A itu peningkatan asupan protein ya bisa menghasilkan lebih banyak urea. Dan urea ini pada akhirnya akan diubah menjadi NH4OH dan meningkatkan pH lumen usus. Nah, pada gambar B itu kan lumen usus luminal akan menjadi alkali atau meningkat. Ini sangat berkontribusi untuk proliferasi bakteri patogen sehingga terjadi disbiosis. Nah, patogen-patogen ini akan menghasilkan lebih banyak lipopolisacharida dan lebih banyak toksin uremik yaitu IS, PCS, dan TMO tadi. Nah, terjadilah pengurangan musin dan pengurangan tight Janssen, sehingga pada gambar C itu akan timbulnya proinflamasi dan oksidatif. Nah, sedangkan di gambar G itu kita melihat toksin uremik yang dalam jumlah besar tadi tidak bisa lagi dikeluarkan oleh ginjal karena terjadinya penurunan fungsi ginjal. Itu akan membuat penurunan fungsi ginjal menjadi lebih lanjut. Pada akhirnya
dia akan mempengaruhi GI lagi, gastrointestinal lagi, dan terjadilah lingkaran setan di antara gut mikroba dan CKD. Nah, ini ada beberapa istilah yang sebelumnya kita harus ketahui dulu, yaitu istilah prebiotik, probiotik, dan simbiotik ya. Prebiotik itu adalah nutrisi yang digunakan secara selektif oleh mikroba dengan efek menguntungkan bagi inang. Nah, contoh prebiotik itu adalah kompleks karbohidrat, oligosakarida, fruktan, galaktan, pati, dan polifenol. Selain prebiotik, ada juga yang disebut dengan probiotik. Kalau prebiotik ini adalah mikroorganisme yang sehatnya, yang memberikan manfaat kesehatan bagi inang ketika diberikan dalam konsentrasi yang memadai atau konsentrasi yang adekuat. Nah, ada lagi yang disebut dengan simbiotik. Nah, simbiotik ini adalah kombinasi dari prebiotik ditambah dengan probiotik untuk meningkatkan manfaat masing-masing. Pada beberapa studi baik itu eksperimental dan klinis telah menunjukkan adanya efek yang menguntungkan dari suplementasi prebiotik, probiotik maupun simbiotik pada usus ginjal poros ini. Ini adalah fungsi prebiotik. Dia merangsang pertumbuhan bakteri baik ya, menguntungkan pada hewan model, itu dikatakan pada penelitian Fazili dan kawan-kawan menemukan bahwa tikus yang menderita CKD diberikan diet rendah serat itu mengalami penurunan kreatinin, terjadi fibrosis intestinal, peradangan, kerusakan tubular, dan aktivasi NF-kappa-B, meningkatkan regulasi molekul proinflamasi, prooksidan, probiotik, dan menurunkan regulasi enzim antioksidan dan gangguan interkolon. Sedangkan di sisi lain, jika tikus yang PGK itu diberikan makanan yang tinggi serat, itu dia bisa mencegah semua kelainan di atas dan dia bisa memperlambat perkembangan PGK. Untuk prebiotik sendiri, prebiotik ini artinya makanannya ya, makanannya itu pernah ada penelitian dari Kiefer dan kawan-kawan bahwa pada tikus jantan yang mengalami PGK diinduksi dengan adenin, mengkonsumsi diet rendah serat dan diet tinggi serat. Dikatakan tikus yang tinggi serat itu menunjukkan peningkatan rasio bakteriosis dan proteus terkait dengan mikroba usus yang sehat. Dan terdapat tingkat IS serum dan urea masing-masing berkurang sebesar 36 sampai dan 66% pada tikus yang PGK diberi tinggi serat. Contohnya adalah laktulosa prebiotik yang juga memodifikasi mikrousus bisa meningkatkan fungsi ginjal dengan menghambat produk racun uremik sehingga menekan proses fibrosis tubulo-interstisial. Dikatakan juga laktulosa mengurangi spesies mikroba usus yang menghasilkan IS. Kita ketahui mikroba usus yang menghasilkan IS ini adalah mikroba yang patogen. Ada juga penelitian dari Hung dan kawan-kawan mengatakan bahwa konsumsi gurargom itu bisa meningkatkan jumlah lactobacillus pada tikus yang diinduksi dengan adenin tadi. Ini juga penelitian probiotik dengan pada lipid dan kawan-kawan menunjukkan pemberian probiotik VSL3 selama 2 bulan pada hewan model anjing dengan PGK itu mengurangi kerusakan laju filtrasi glomerulusnya. Ketahui bahwa VSL ini adalah multi-strain probiotik yang mengandung bakteri liofiltrasi yang layak. 4 strain, 3 strain, dan 1 strain. Juga dalam penelitian lain, Ranganathan dan kawan-kawan membuktikan bahwa suplementasi probiotik dengan Bacillus dan Lactobacillus itu bisa mengurangi perkembangan PGK. Juga ada penelitian spor Sarcina pasterici juga meningkatkan fungsi ginjal yang dikaitkan dengan usia hidup yang lebih panjang pada tikus uremik, menetapkan tikus uremik pada IS dan mengurangi produktivitas PGK. Kok hilang ya? Saya.
Hilang ya? Maaf. Oh, ini. Lalu ini adalah simbiotik ya. Simbiotik ini artinya perpaduan antara prebiotik dan simbiotik. Dikatakan pada studi terkontrol, mana ya? Iwasita dan kawan-kawan itu pada 5 dari 6 tikus yang dineprektomi diberikan diet GFOB itu bisa menurunkan kadar kreatinin serum dan nitrogen urea darah, toksin uremik IS sehingga bisa memperbaiki fungsi ginjal. Lalu ada penelitian sinergi, adalah studi acak tersamar, ganda, terkontrol placebo yang didesain ulang, di mana 31 pasien dewasa pradialisis dengan PGK stadium 4 dan stadium 5 diberikan suplementasi simbiotik selama 6 minggu. Terapi simbiotik ini terdiri dari campuran komponen prebiotik dan komponen prebiotik. Katakan terapi simbiotik ini dapat mengurangi toksin uremik, nefrovaskuler, IS serum, PCS serum, dan pada pasien yang tidak menggunakan antibiotik selama penelitian ini atau selama studi ini. Ada juga penelitian yang lain, yaitu placebo kontrol randomized ya, yang mengevaluasi efek terapi simbiotik inulin perlu ditambah dengan lactobacillus, ditambah dengan bifidobacterium, ditambah dengan asam lemak, omega 3, vitamin B, C, dan E, itu diberikan pada selama 2 bulan pada 18 pasien HD hemodialisis. Nah, dikatakan bahwa kelompok simbiotik menunjukkan peningkatan yang signifikan pada Bifidobacterium spesies dengan skor gejala GE lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok placebo. Begitu juga dengan penelitian papan mendemonstrasikan efek menguntungkan dari probiotik disertai dengan prebiotik dengan asupan protein yang rendah pada pasien PGK, yaitu pasien-pasien dengan stage 3 sampai stage 5. Baik pro dan prebiotik yang disebut dengan simbiotik ini bisa mencegah penurunan EGFR dibandingkan dengan pasien kontrol yang hanya menerima diet rendah protein saja. Baiklah, kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan kita pada hari ini adalah bahwa dalam tubuh kita ini sudah ada mikrobiota usus ya, yang paling banyak di dalam usus, dan mikrobiota usus ini sangat berhubungan dengan penyakit ginjal kronik. Ini adalah 2 arah atau timbal balik ya. Jadi mikrobiota usus bisa memengaruhi penyakit gagal ginjal kronik, dan gagal ginjal kronik itu bisa memengaruhi mikrobiota usus. Pengaturan hubungan ini bisa melibatkan antara mikrobiota yang simbion dan mikrobiota yang patobion. Manipulasi dari mikroba usus itu merupakan strategi terapi baru yang potensial untuk meningkatkan kelangsungan hidup pada pasien-pasien CKD kita. Penggunaan suplementasi, baik itu prebiotik, probiotik, dan simbiotik, sudah muncul sebagai intervensi terapeutik potensial untuk memulihkan disbiosis intestinal ya. Walaupun bukti eksperimental ini cukup menjanjikan, tetapi masih membutuhkan lebih banyak dukungan dari studi klinis untuk memastikan keberhasilan dan keamanan penggunaan biotik, yaitu prebiotik, probiotik, ataupun simbiotik sebagai terapi PKK untuk lebih lanjutnya lagi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dr. Eri atas presentasinya yang dengan materi ini kita bisa melihat bahwa manfaat prebiotik itu merupakan suatu terobosan pada terapi pasien-pasien penyakit ginjal kronik. Tentunya hal ini akan membuat kita mungkin banyak pertanyaan tentang materi ini,
Dan sejauh ini juga sudah ada beberapa pertanyaan dari senior dan teman sejawat. Mungkin kita lanjutkan pada sesi diskusi, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Lalu selanjutnya dilanjutkan nanti dengan sesi tanggapan ya dari guru-guru kita, konsultan ginjal hipertensi di Sumbaksel. Pada pertanyaan pertama itu dari Dr. Dwi, mungkin beberapa pertanyaan ini hampir mirip intinya yang ditanyakan ya, misal dari Dr. Dwi, apakah pasien CKD bisa minum probiotik misalnya Lacto-B dan berapa dosisnya, dan juga agar bakteri simbiotik meningkat apa yang dilakukan. Terus juga pertanyaan yang mirip juga, apakah misalnya minuman seperti Yakult itu boleh diminum bagi penderita penyakit ginjal? Terus apa yang waktu yang tepat untuk minum probiotik ya? Jadi ada beberapa pertanyaan yang mirip, mungkin silakan untuk Dr. Eri mungkin langsung bisa dijawab. Terima kasih kepada Dr. Adi. Baiklah, saya akan coba menjawab gitu ya. Sebenarnya ini pertanyaannya kan agak spesifik ya, langsung menyebut merek ataupun menyebut nama-nama apa namanya prebiotiknya atau probiotiknya ataupun simbiotiknya gitu ya. Sedangkan kita di sini sebenarnya hanya apa namanya mengulas apakah ada keseimbangan antara mikrobiotik dengan CKD. Untuk merek tertentu tentu kita tidak bisa akan menjawab secara lebih spesifik ya, karena dikatakan tadi pada kesimpulan akhir pemberian prebiotik, simbiotik dan pemberian prebiotik itu sendiri itu harus lebih banyak lagi penelitiannya, walaupun pada penelitian yang sudah dipaparkan tadi banyak sekali kegunaan-kegunaan ataupun manfaat-manfaat apa namanya pemberian prebiotik, simbiotik dan probiotik pada pasien CKD ini. Nah, untuk pemberian obat-obat atau apa namanya prebiotik, simbiotik yang disebutkan tadi, kita ketahui sendiri bahwa zat mikrobiota tadi itu kan terdiri dari lebih dari 100 triliun ya jumlahnya, dan spesiesnya banyak sekali, lebih dari 100 spesies. Dan memang itu terkumpul paling banyak itu 70% di usus kita. 100% ada di tempat lain gitu ya, ada yang mungkin di mulut kita atau di kulit kita, di mata, di apa di hidung atau di saluran genitointerior dan saluran atau di vagina atau di luar gitu ya, itu sekitar 30%. Tapi yang paling banyak itu 70% ada di usus kita. Sehingga keberagaman dari mikrobiota ini paling banyak terletak di usus kita. Nah, kita sampai saat ini kan belum bisa untuk ada pemeriksaan apakah keberagamannya itu sampai berapa persen, karena banyak sekali keberagamannya itu ya, diversity dan kekayaannya itu. Dikatakan semakin kaya spesies dan semakin banyak diversity atau keberagaman jumlah spesies mikrobiota di usus kita itu akan semakin baik. Nah, tentu sebaiknya kita bila seandainya akan makan prebiotik atau makan probiotik atau simbiotik, itu sebaiknya memang kita tahu dulu gitu ya, sebenarnya apa namanya bakteri apa atau mikrobiota apa yang dalam tubuh kita itu yang kurang ya, sehingga kita bisa menambahkan apa namanya mikrobiota itu tadi. Jika Anda teliti ya, kecuali belum bisa diperiksa secara umum ya Dokter Adi ya, biasanya ini kalau apa namanya pada kita sebelum kita memberikan pemeriksaan yang lebih lanjut. Sedangkan pemeriksaan itu hanya bisa sampai saat ini adalah metabolitnya. Metabolitnya yang dikeluarkan lewat feses itu ya, atau bisa diperiksa lewat serum. Metabolitnya itu kita ketahui kalau metabolit yang dihasilkan oleh bakteri baik atau simbiot itu adalah SCFA, sedangkan metabolit yang dihasilkan itu oleh bakteri yang jahat itu contohnya tadi toksin uremik tadi ya pada pasien-pasien ginjal. Itu saja jawaban tadi. Baik, terima kasih Dr. Eri.
Jadi kesimpulannya, apakah pasien-pasien CKD, HD atau non-HD itu aman kira-kira minum probiotik atau prebiotik yang ada di pasaran, Dokter Eri, kira-kira? Saya tangkap dari beberapa pertanyaan ini. Aman nggak kira-kira? Misalnya dia ada pasiennya, ada Dokter Arif bertanya, misalnya pasiennya diare, CKD HD atau CKD non-HD, aman nggak dia minum prebiotik atau probiotik yang ada di pasaran? Sampai saat ini menurut penelitian itu masih aman ya, asal pada dosis yang adekuat dikatakan di situ tadi ya. Tetapi jangan lupa juga kita harus mengobati definitif pada pasien-pasien ini. Nah, kita ketahui bahwa prebiotik, probiotik, dan simbiotik ini adalah terapi ajupan ya, atau terapi tambahan atau terapi sampingan, bukan terapi definitif. Tetap kita mencari apa yang menyebabkan seandainya diare pada pasien-pasien kita, walaupun itu pada pasien-pasien CKD ataupun pasien kita yang non dialisis ataupun ataupun yang sudah dialisis. Jadi tetap ini adalah terapi ajupan saja atau terapi pendamping ya, Dokter Adi. Sedangkan terapi definitif atau penyebab kausa pertama dari penyakit diare tersebut itu tetap kita perbaiki. Itu tetap kita cari penyebabnya. Oke, terima kasih Dokter Reri. Juga ada pertanyaan dari Dokter Elviani, apakah ada upaya mempertahankan keseimbangan simbion dan patobion pada pasien-pasien CKD? Terima kasih kepada Dr. Elviani pada pertanyaannya. Ya, memang sebaiknya kita itu menyeimbangkan ya bakteri simbion dan patobion. Dikatakan atau pada literatur bakteri-bakteri simbion itu harus lebih banyak dibandingkan dengan yang patobion. 99% tubuh kita ini mengandung yang simbion ya, yang baik. Itu hanya 0,1 sampai 1% saja yang tidak baik. Jika seandainya terjadi perubahan pada jumlah ataupun keberagaman bakteri simbion dan patobion itu bisa menyebabkan disbiosis. Nah, itulah yang harus kita jaga. Nah, pada beberapa literatur itu pernah dikatakan bahwa pada orang-orang yang orang barat dibandingkan orang yang timur yang memakan high lemak atau daging-dagingan merah itu dikatakan sim patobionnya itu lebih banyak dibandingkan dengan simbionnya. Sedangkan pada penelitian itu ada juga yang pada orang yang memakan makanan tinggi serat, fiber gitu ya, dan buah ataupun sayur itu yang simbionnya lebih banyak atau lebih teratur dan lebih terseimbang. Jadi simbion dan patobion itu sebenarnya bisa kita yang menjaganya. Kita bisa menjaganya dengan dari pola makanan kita itu. Jika seandainya kita memakan yang banyak serat, itu dikatakan itu adalah makanan bagi simbion, sehingga simbionnya bisa berreplikasi, memperbanyak diri dan tidak akan kekurangan jumlahnya dalam usus kita. Nah, tetapi jika kita memakan makanan yang rendah lemak atau banyak ke arah tinggi lemak gitu ya, rendah serat, tinggi lemak pada itu simbion-simbion yang patobionnya yang akan lebih banyak yang berfungsi sehingga nanti metabolitnya pun akan berbeda. Sehingga nanti komposisi di dalam usus kita baik simbion maupun patobion itu akan berubah. Memang dikatakan bahwa simbion ataupun patobion ataupun mikroorganisme dalam usus kita ini individual ya, sangat sangat berbeda antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Apalagi yang sudah ada penyakitnya gitu ya, tentu dia akan lebih beraneka ragam gitu ya. Jadi memang upaya kita untuk menjaganya itu sebaiknya menurut penelitian itu perbanyaklah makan makanan yang tinggi serat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Terima kasih. Terima kasih Dokter Heri. Juga ada beberapa pertanyaan lain. Banyak pertanyaan ya dari Dokter Heri ini. Terus dari Dokter Tejo, pertanyaan, apakah terapi FE lama dan terapi fosfat dapat mempengaruhi mikroba usus ya?
Dan juga ada pertanyaan keduanya, kadang pada pasien CKD mengeluh susah BAB. Apakah ada hubungannya dengan mikrobiota usus dan kira-kira apakah terapinya? Ya, silakan Dr. Eri. Terima kasih kepada Dr. Tejo atas pertanyaan ya. Saya akan mencoba menjawab. Kalau dari literatur memang dikatakan pemberian obat-obatan pada pasien CKD itu salah satunya pengikat fosfat, yaitu juga berpengaruh dalam apa namanya disbiosis usus karena dia yang dalam waktu lama. Tadi dikatakan pada patogenesisnya pada pasien CKD itu mengapa terjadi disbiosis usus itu karena satu adanya uremic syndrome, adanya pemberian obat-obatan dalam waktu lama, contohnya antibiotik atau pengikat fosfat ataupun preparat besi yang bisa mengubah keadaan di usus itu menjadi lebih disbiosis. Nah, ketika dia disbiosis itu akan terjadi peningkatan permintaan usus dan menyebabkan translokasi dari bakteri-bakteri patobion tadi ke dalam sirkulasi. Nah, dengan peningkatan bakteri-bakteri patobion sirkulasi tadi dan juga peningkatan toksin uremik metabolit yang dihasilkan oleh patobion tadi, itu juga akan memperberat keadaan PGK-nya itu sendiri. Seandainya PGK itu baru stadium 3, tapi sudah terjadi uremic syndrome pada intestinannya, di situ akan terjadi disbiosis pada ususnya. Nah, ditambah dengan obat-obatan seperti fosfat tadi dan preparat besi, dikatakan itu penelitian bisa memperburuk disbiosis usus tadi pada pasien-pasien PGK kita, sehingga dia sudah stadium 3 seperti lingkaran setan, lalu mempengaruhi ususnya juga mempengaruhi ginjalnya lagi gitu. Jadi seperti lingkaran setan atau memiliki yang dua arah ya. Pertama dari ginjalnya sendiri menjadi disbiosis usus, lalu disbiosis usus menjadi memperburuk ginjalnya itu sendiri. Nah, pada pasien-pasien kita yang CKD itu memang juga terjadi pelamaan susah BAB ya, susah BAB. Itu karena pada pasien-pasien CKD kita kan memang kita ada restriksi diet pada pasien-pasien CKD kita itu. Kita biasanya mengurangin, apalagi yang belum HD ya, kita mengurangin dia makan-makan buah atau salad atau sayur. Karena kita takut akan terjadi hiperkalemi pada pasien-pasien kita itu. Nah, dengan berkurangnya atau diet sayur-sayuran tadi atau buah tadi pada pasien-pasien CKD itu bisa membuat tidak lancarnya buang air besar pada pasien-pasien CKD kita. Nah, selama ini memang kita bisa bantu dengan obat-obatan pencahar ya sebenarnya, dan belum secara pasti kita bisa memberikan apakah boleh memberi prebiotik sebagai ganti dari makanan-makanan yang kita restriksi tadi. Tetapi dalam penelitian tadi ada dikatakan pada pasien-pasien yang pada hewan coba tadi dengan diberi diet tinggi serat itu malah memperbaiki fungsi ginjalnya dan waktu transit BAB-nya tidak lama dibandingkan dengan yang tidak diberikan tinggi serat. Saya rasa itu saja, tolong boleh ditambah dengan senior lain ya, sama-sama berbagi. Baik, terima kasih Dr. Heri. Kita ini dulu ada beberapa pertanyaan dulu masih. Dari Dr. Septi, pada pasien CKD C3B ke atas, konsumsi bermacam-macam obat, antihipertensi, fosfatbinder, suplemen, dan prebiotik, apakah tidak akan mengganggu fungsi dari organ-organ lainnya? Terima kasih atas pertanyaan, Dr. Septi. Jadi memang kita itu kalau mundur ke belakang gitu ya, dikatakan bahwa akar masalahnya itu memang katanya dari disbiosis usus itu katanya. Ketika terjadi ketidakseimbangan di dalam bakteri patogen dan simbion dan patogen dalam usus kita, itulah yang menyebabkan disbiosis, baik disebabkan oleh apapun juga. Untuk penyakit ginjal sendiri itu tadi dikatakan bahwa bisa dari simbiosisnya juga bisa dari
penyakit-penyakit lain seperti hipertensi, obesitas dan DM. Nah, semuanya itu menyebabkan dysbiosis. Dysbiosis juga itu bisa menyebabkan sakit ginjal itu sendiri. Kalau seandainya kita mundur lebih belakang, kalau pemberian prebiotik tadi saya katakan sebagai adjuvan, itu asal tidak menafikan atau tidak menghilangkan terapi definitif yang lainnya, untuk saat ini pada penelitian itu memang sudah banyak yang terbukti berhasil, tetapi memang dibutuhkan lebih lanjut penelitiannya. Tapi tidak apa-apa kalau seandainya memang dibutuhkan untuk sebagai terapi pendamping, itu juga kita bisa berikan dengan dosis yang adekuat atau dosis yang sudah diberikan atau dijelaskan pada katalognya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya Dokter Heri, apakah pasien-pasien CKD itu boleh meminum prebiotik, probiotik dengan dosis yang sama seperti pasien-pasien yang lain yang tidak CKD? Apakah harus ada penyesuaian dosis? Mungkin ini juga tergambar dari beberapa pertanyaan teman sejawat. Mungkin apakah dosisnya sama, apakah ada yang berbeda gitu? Pemberian pada konsumsi prebiotik atau probiotik. Baik, terima kasih Dokter Adi. Jadi saya jawab kembali bahwa memang prebiotik, simbiotik, dan probiotik ini adalah terapi adjuvan gitu ya, terapi sampingan. Dan kita berikan sebenarnya kita harus meneliti dulu apakah keberagaman bakteri mana kira-kira yang berkurang pada pasien ini. Walaupun sudah ada penelitian bahwa pada pasien-pasien CKD ini bakteri-bakteri yang lactobacillusnya berkurang gitu ya. Ada lagi tadi itu beberapa bakteri saya baru dapat itu yang berkurang. Sebenarnya dengan mengetahui keberagamannya baru kita bisa memberitahu bahwa oh ini prebiotik atau postbiotik yang cocok atau yang bagus pada pasien kita. Karena kita ketahui sendiri baik itu prebiotik, simbiotik, dan probiotik itu kan mempunyai komposisi yang berbeda-beda. Ada yang multiple strain, ada yang single strain, ada juga yang multiple strain sinergis kompleks. Kata yang terbaik itu adalah multiple strain. Tetapi tergantung juga dari keberagaman kuman yang berkurang pada pasien kita. Seandainya dia berkurangnya cuma satu strain, mungkin kita memberikan prebiotik yang mengandung single strain. Tapi kalau seandainya memang banyak sekali yang kurang dari pasien kita itu, kita bisa memberikan yang multiple strain. Atau memang sudah parah sekali pada pasien kita itu keberagamannya, kita bisa memberikan yang multiple strain sinergis kompleks. Ada 3 macam ya, itu isi prebiotik postbiotik itu. Nah, tapi sampai sekarang kita masih belum bisa untuk meneliti keberagaman itu. Biasanya hanya pada penelitian. Nah, seperti kita ketahui kemarin kan Dr. Yulianto dalam meraih dokternya itu dia meneliti keberagaman keberagaman jumlah spesies strain-strain pada pasien-pasien DM. Nah, ketika kita sudah tahu keberagamannya apa, yang kurangnya apa, tentu kita bisa nanti merekomendasikan, oh pasien kita ini rupanya butuhnya strain yang ini gitu. Jadi kita masih tidak juga asal-asal juga gitu dalam memberikan terapi pendamping pada pasien-pasien CKD ini. Kita akan lihat dulu pada pasien CKD ini biasanya itu yang berkurang itu spesies apa gitu kan. Walaupun di sini saya pernah terbaca pada pasien-pasien CKD itu yang berkurang itu spesiesnya ini ya. Nah, pada pasien-pasien CKD itu dia akan banyak sekali yang berkurang. Dia akan menurunkan bakteri ya, namanya itu bisa selulomadase itu akan meningkat. Sedangkan yang berkurang itu lactobacillus, Prepolalescena, Alkagenacea, aduh susah sekali ya namanya. Nah, itu akan berkurang jumlah bakterinya sehingga bakteri yang patogen itu akan meningkat. Nah, yang berkurang inilah di sini baru kalau saya lihat ini ada beberapa yang berkurang pada pasien-pasien PGK itu ada 3 macam ya, yaitu Prepotelase, Lactobacillus, dan Alkagenacea. Nah, itu dikatakan akan menurun jumlah bakteri-bakteri ini pada pasien-pasien
gagal ginjal ataupun pada pasien insert analisis. Nah, ketika kita tahu bahwa bakterinya itu yang berkurang namanya tadi, yang Pulpertola, Lactobacillus, Alkagenase ini berkurang, sehingga kita bisa merekomendasikan eh, prebiotik apa, simbiotik apa, ataupun postbiotik apa yang akan kita berikan pada pasien-pasien kita itu. Nah, begitu jawabannya. Terima Baik, kasih. terima kasih Dr. Heri. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanggapan atau masukan dari guru-guru kita. Persilakan Dok, Dr. Ian Effendi, SPPD KGH, Dr. Zuhair Ali, SPPD KGH, Dr. Novadian, SPPD KGH, dan Dr. Suprapti, SPPD KGH. Mungkin ada tambahan atau masukan, Dok? Kayaknya mana? Mungkin belum ada. Jadi dari Dr. Heri berarti kesimpulannya bahwa sebaiknya kita harus melihat lebih jelas apa yang menjadi kekurangan mikrobiotik khusus pada pasien-pasien CKD sebelum kita memberikan terapi ya. Dan tentunya hal ini masih dalam penelitian yang lebih lanjut ya. Kalau saya lihat dari penelitian itu masih diteliti terus gitu ya. Dan juga di Indonesia saya lihat juga masih terbatas penelitian-penelitiannya. Dan ini juga tentunya menjadi suatu topik yang bisa kita teliti ya, terutama bagi para teman-teman sejawat dan senior yang berkecimpung di bagian ginjal hipertensi. Jadi mungkin Dr. Ian, Dok, ada tambahan, Dok? Dr. Zulher, Dr. Novadian, Dr. Suprapti, Dr. Baik, Irwan. Assalamualaikum Dr. Adi. Ya, silakan, Dok. Ya, alhamdulillah kita sudah mendapat pencerahan ya dari Dr. Heri mengenai manfaat dari mikrobiota usus pada penyakit ginjal kronik. Ya, sekarang masalah ini sangat ini untuk dibahas. Beberapa penelitian juga yang disampaikan Dr. Heri tadi, kemarin Dr. Yulianto membahas mikrobiota ini pada pasien diabetes mellitus. Tahun lalu saya ingat salah satu sejawat kita dari Sumatera Barat melakukan penelitian tentang fermentasi susu kerbau, yaitu dadiah namanya, terhadap pasien-pasien glomerulonefritis, dan manfaatnya cukup baik sebagai antiinflamasi. Jadi mungkin ya penelitian ini bisa kita kembangkan lagi untuk di masa-masa yang akan datang. Dan untuk mikrobiota probiotik yang sifatnya sudah rutin, seperti tadi dikatakan ada susu, ada yogurt misalnya seperti itu, dan kemudian ada beberapa obat-obat sekarang yang sering dipakai, Lactobacillus, itu mungkin bisa dimanfaatkan setidak-tidaknya untuk memperbaiki kondisi pencernaan pasien-pasien kita, sehingga nafsu makan juga lebih baik, yang lain-lain juga lebih baik, dan kualitas hidup pasien kita akan lebih baik. Saya kira itu Dr. Adi, sedikit komentar dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zulher atas tambahan dan masukannya pada pagi ini. Mungkin ada konsulen lain, Dr. Ian, Dok, ada tambahan, Dok? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dr. Adi, Dr. Heri, terima kasih ya. Sudah Sama-sama, Dok. presentasinya bagus sekali. Tapi tadi begini, itu bagus sekali ya. Sekarang ini kan kita belum bisa meneliti kira-kira flora normal dalam usus kita itu kan berapa banyak dalam jenisnya ya, saya dibilang ya. Tapi kita bisa coba yang ada di pasaran sekarang kan probiotiknya yang Yakult ya. Yakult ya. Ini pengalamannya nih ya. Saya sudah coba itu
cukup baik itu. Tapi kalau pada pasien dengan CKD on-HD, kalau kita mau berikan Yakult, ya, kalsium karbonatnya kita stop dulu. Kalau dia diare, kalau dia konstipasi, kalau dia diare nggak di stop. Tapi kalau dia konstipasi, kita stop dulu kalsium karbonat. Sayangnya di kita ini cuma ada kalsium karbonat. Sebetulnya bisa diganti dengan kalsium laktat. Kalsium laktat tidak ada, jarang dipakai sekarang di sini ya. Jadi kita pakai pasi. Nah, pada pasien-pasien yang diberi tinggi serat, ya, kemudian kita kasih dengan Yakult, itu bagus itu, ya. Jadi dia tidak perlu obat-obat tambahan seperti laktulose lagi. Cukup dengan itu aja sudah bagus. Tapi kita belum bisa berikan penjelasan kenapa demikian. Mungkin kalau bisa kita teliti memang jenis daripada flora normal di usus kita itu apa saja, mungkin itu akan lebih baik ya. Jadi lebih bisa dijelaskan secara ilmiah. Ini hanya berdasarkan pengalaman ya, bahwa pemberian Yakult bisa kita berikan pada pasien baik dia diabetes atau non diabetes dengan disertai dengan diet tinggi serat atau kasih ini ya kalau pada pasien sampaikan. Terima kasih ya, Dr. Heri. Ya, Sama-sama, terima terima kasih kasih juga, Dr. Dok. Lia atas tambahan dan masukan. Dr. Novadian, Dok, Dr. Suprapti, Dr. Irwan, ada tambahan? Kayaknya enggak deh. Ilmu baru sih buat saya ini mungkin sama dokter Rian ya. Ini nggak tahu itu yang mana pada ginjal kronis atau pada GNC yang dokter Zulher bilang tadi gitu. Jadi belum tahu itu kan mungkin semuanya hampir sama ya, obat-obat simbiotik, prebiotik dan simbiotiknya, sehingga mungkin untuk pasien-pasien yang semua inflamasi bisa digunakan kayak kemarin waktu untuk SLE, untuk DM, untuk yang lain kan bisa dipakai gitu. Cuman kita kan belum tahu khasnya yang mana buat kita gitu. Mungkin pemberian yang dokter Ian sebutkan untuk Yakult ataupun fermentasi yang lain bisa dipakai. Cuman mungkin karena itu tadi dokter Hadi bilang bahwa itu hanya ajuvan ya, atau tambahan ya. Jadi bukan obat yang mendasar gitu. Jadi kalau tambahan kita bisa, dan karena itu mungkin agak mahal atau gimana, mungkin juga itu berpengaruh pada pasien-pasien kita gitu. Sedangkan kita tahu. Nah tadi dokter Riri bilang bahwa pada pasien-pasien dengan sudah hemodialisis harus makan buah. Hati-hati aja kalau kalorinya tinggi ya jangan dikasih jangan buah yang banyak. Kalorinya tinggi pasiennya pasti akan terjadi edema paru. Jadi harus kita bisa kita mencikapi pasien-pasien kita karena memang kita sudah tahu karakteristik pasien kita masing-masing gitu. Mungkin dari saya itu dokter. Terima kasih, Dokter Dok. Reri, terima kasih. Ada Dr. Suprapti. Dr. Novadian mungkin, Dok, ada tambahan? Dr. Irwan? Baiklah. Misalnya tidak ada, sampailah kita pada penghujung acara. Pada akhirnya kita dapat setelah kita menyaksikan paparan dari Dr. Heri, nyati SPPD, dapat kita simpulkan bahwa mikrobiotik di usus merupakan suatu terobosan, ya. Jadi suatu patofisiologi yang baru pada penyakit ginjal kronis, ya. Dengan adanya aksis antara usus dengan ginjal, ya, kita dapat melakukan berbagai terobosan, ya, sehingga dapat memperbaiki kondisi-kondisi penyakit ginjal kronis.
tentunya hal ini masih perlu penelitian lebih lanjut ya, dan merupakan suatu topik yang masih luas yang bisa kita teliti ya, terutama di Indonesia. Bagaimana hubungan antara mikrobiotik khusus pada pasien-pasien penyakit ginjal kronis dan bagaimana efek dari manipulasi terhadap prebiotik dan probiotik pada pasien-pasien CKD. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kita, pada senior dan teman sejawat, dan terutama pada pemberi materi kita, Dr. Eri Yuniarti SPPD, yang telah memberikan materinya yang luar biasa, dan juga semua pertanyaan yang telah diberikan. Ya, alhamdulillah kita bisa mendapatkan pencerahan pada pagi ini. Saya tutup dulu mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Dr. Adi. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah bisa menyelesaikan kegiatan Sabtu klinik dengan judul mikrobiota usus pada chronic kidney disease. Tentunya topik ini merupakan suatu current isu yang sering kita bicarakan pada saat ini. Semoga kegiatan ini tentunya akan memberi manfaat untuk kita semua. Izinkan saya untuk mendokumentasikan acara ini. Mohon untuk seluruh peserta untuk on cam sehingga kita pada hitungan ketiga bisa kita ambil dokumentasinya. Mohon peserta untuk on cam, peserta yang lain. Kita tunggu on cam peserta yang lain. Baiklah, kita hitung 1, 2, 3. Sekali lagi berikan senyum yang terbaik. Ya. 1, 2, 3. Ya, demikian saya Dr. Eva selaku MC pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika tidak berkenan di para peserta Zoom meeting ini, dan saya mohon ampun kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Mantap, Leri. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih, Dr. Adi. Sudah. Terima kasih. Mantap yuk. Terima kasih ilmunya. Ya, terima kasih dok. Terima kasih semua. Ya, makasih dah. Terima kasih. Izin saya live ya. Terima kasih ya kawan-kawan. Izin live ya. Izin live. Izin lab sekarang. Bukan live. Ya, Arif marah karena live. Lab.